Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan. Bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Fran Sales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Laverna Pringsewu, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema pentingnya keheningan dalam hidup. Ada seorang tukang kayu. Suatu saat ketika bekerja secara tak disengaja, arlojinya terjatuh dan terbenam di antara tingginya tumpukan serbuk kayu. Arloji itu adalah sebuah hadiah dan telah dipakainya cukup lama. Ia sangat mencintai arloji tersebut. Karenanya, ia berusaha keras untuk menemukan kembali arlojinya. Ia mempersalahkan keteledoran diri sendiri. Lantas, tukang kayu itu membongkar tumpukan serbuk yang tinggi itu. Teman-teman karyawan yang lain juga turut membantu mencarinya. Namun sia-sia saja. Arloji kesayangan itu tak ditemukan. Tibalah saat makan siang. Para pekerja serta pemilik arloji tersebut dengan lesu meninggalkan bengkel kayu tersebut. Saat itu seorang anak kecil yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari arloji itu datang mendekati tumpukan serbuk kayu tersebut. Ia menjongkok dan mencari. Tak beberapa lama berselang, ia menemukan kembali arloji kesayangan si tukang kayu tersebut. Lantas ia mendatangi tukang kayu itu dan memberikan arloji kesayangannya. Tukang kayu itu sangat gembira. Namun ia juga heran karena sebelumnya banyak orang telah membongkar tumpukan serbuk, namun sia-sia. Cuma anak kecil itu seorang diri saja, ia berhasil menemukan arloji itu. Tukang kayu itu bertanya, "Bagaimana caranya engkau mencari arloji ini?" Jawab anak itu, "Saya hanya duduk secara tenang di lantai. Dalam keheningan itu saya bisa mendengar bunyi tok tak tok tak. Dengan itu saya tahu di mana arloji itu berada." Saudara dan saudari yang terkasih, kini kita hidup dalam dunia yang bising. Banyak orang mengalami kesulitan untuk mendapatkan keheningan dalam hidup ini. Atau banyak orang yang kurang menyadari pentingnya keheningan bagi hidup. Kita menyaksikan banyak orang memenuhi dirinya dengan hal-hal yang membuat ramai dirinya sendiri. Banyak telinga anak muda tidak lepas dari earphone. Mereka tampak tidak bisa melepaskan diri dari musik. Akibatnya, mereka juga kurang peduli terhadap lingkungan hidup di sekitar mereka. Ada lagi orang yang setiap saat selalu memenuhi kamar tidur atau kamar kerjanya dengan bunyi musik yang bising. Menurut mereka, dengan musik seperti itu, mereka dapat menghilangkan kesepian hidup. Tetapi soalnya adalah kesepian ada dalam batin manusia. Jadi kalau kehadiran musik hanya menghilangkan kesepian luar saja, kesepian batin tetap ada. Dibutuhkan suatu keheningan batin untuk mendayagunakan kesepian batin menjadi suatu yang berguna bagi hidup. Dalam keheningan, kita dapat menemukan banyak hal
baik bagi hidup kita. Kisah tadi merupakan salah satu contoh betapa keheningan itu sangat berguna bagi hidup manusia. Dalam keheningan itu seseorang dapat menemukan hal-hal yang sangat berharga dalam hidupnya. Sebagai orang beriman, kita tetap membutuhkan keheningan. Dalam keheningan itu kita dapat menemukan dan menangkap kehendak Tuhan bagi hidup kita. Mari kita ciptakan suasana hening dalam diri kita. Dengan demikian kita dapat menemukan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.